Oh, SMA Negeri 2 Sanggau ya. Yang dari SMA Negeri 1 Padang, siap. halo Bang. Ah ya, ini Rizky ya. Mapel apa Rizky? Bio Bang. Bio ya. Baik adik-adik semuanya, kurang lebih setengah jam ke depan kita akan mulai terkait dengan pengarahan. Dan sebelum nanti adik-adik mengerjakan soal pretest jam 8, Kak Din harapkan teman-teman di sini sudah memahami ya dan juga sudah membaca terkait dengan hal-hal penting yang adik-adik perlu ketahui selama nanti mengerjakan soal dan dimulai dari jam 8. Dan ini waktunya fleksibel ya, karena mungkin ada kegiatan di sekolah dan ada rangkaian kegiatan lainnya. Dan kami harapkan adik-adik semuanya bisa nanti jam 8 kemudian membuka soalnya, dan kami harapkan ini adalah tujuan untuk melaksanakan pretest agar sejauh mana kemampuan adik-adik dapat dipetakan oleh masing-masing mentornya. Jadi sebelum adik-adik melaksanakan pembinaan intensif, nanti adik-adik melaksanakan pretest untuk mengetahui kira-kira materi mana, bidang mana yang perlu ditingkatkan lagi seperti itu. Nah, jika adik-adik tidak berhalangan boleh dihidupkan videonya biar kita lebih interaktif ya, dan pengarahan ini tidak berjalan lama ya, kurang lebih setengah jam saja. Silakan adik-adik jika tidak ada halangan boleh dihidupkan videonya. Dan mohon izin sebelumnya saya lupa menyapa, ternyata juga sudah hadir Bapak Ibu guru pembina OSN di masing-masing bidang sekolah. Selamat hadir, selamat datang bergabung Bapak Ibu. Ini ada Ibu Nevidawati ya, dan juga Ibu Yanti Sofia, dan juga Bapak Ibu lain yang sudah hadir dalam pertemuan technical meeting untuk pelatihan OSN yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan OSN Belajar Ambis. Baik Bapak Ibu semuanya, kita langsung ingin menampilkan terkait dengan hal-hal penting yang nanti adik-adik peserta itu mulai melaksanakan pretest. Dan ini pengarahannya tidak hanya seputar itu, juga mekanisme pelatihan selama kurang lebih dilaksanakan tanggal 21 besok hingga tanggal 27 nantinya. Apakah tampilannya sudah terlihat adik-adik dan Bapak Ibu semuanya? Oke, sudah terlihat ya? Nah, adik-adik semuanya, mungkin ada yang belum tahu ya apa itu Belajar Ambis. Belajar Ambis inilah lembaga pelatihan OSN yang berbasis di Sumatera, fokus utamanya untuk pemerataan sains di Indonesia. Kemarin, alhamdulillah, kami telah melaksanakan pelatihan di Kota Padang yang diikutkan oleh SMA Negeri 1 hingga SMA Negeri 16, jadi sekolah negeri. Dan ini berhubung dengan keterbatasan gitu ya, kami melaksanakan pelatihan yang berbasis online pada untuk pelatihan OSNP ini. Nah, adik-adik semuanya, mungkin ada yang belum kenal, nama kakak Kadion Saputra, dulu alumni dari SMA Negeri 1 Padang. Di sini cukup banyak hadir ya, dan semua diikutkan dari SMA Negeri 1 Padang, kurang lebih 24 siswa yang terbagi di 9 bidang. Jadi, Belajar Ambis ini memiliki tujuan besar untuk pemerataan sains Indonesia. Dulu kalian sempat kuliah di UGM, dan pelatihan yang dinikmati ataupun difasilitasi oleh sekolah-sekolah di Jogja itu lumayan masif. Dan dulu waktu kalian di SMA 1 maupun juga di Sumatera Barat itu minim sekali pelatihan. Dan terbukti juga kami baru mendengar cerita 2019 terakhir pelatihan, dan baru 2023 kemarin pelatihan di Kota Padang. Nah, itu di Provinsi Sumatera Barat, apalagi di kabupaten kota di Sumatera Barat dan provinsi lainnya di Indonesia. Ada yang hadir dari Riau di sini, juga beberapa sekolah, dan juga di Kalimantan Barat dan sebagainya. Dan ini bagaimana kita memfasilitasi pelatihan yang nanti mungkin adik-adik bisa melihat paparan data bagaimana minimnya raihan medali OSN di daerah kita masing-masing. Dan bisa kita lihat visi misi kita yaitu menciptakan pemerataan sains di Indonesia dalam menyongsong pendidikan maju di Indonesia tahun 2045. Intinya adalah kami fasilitasi dan juga mengadakan kerjasama baik dengan sekolah untuk melaksanakan pelatihan privat, pelatihan masif,
dan juga pelatihan yang bisa dilaksanakan oleh adik-adik dimanapun berada, seperti itu. Nah, selain itu kami juga mengadakan fasilitas tryout atau simulasi yang nanti tujuannya adalah mempersiapkan adik-adik. Kemarin kami mengadakan tryout akbar OSNP se-Indonesia. Nah, bisa dilihat di sosial media kita gitu ya, peringkat-peringkat adik-adik sejauh mana dan nilainya sejauh mana. Soalnya adalah soal OSNP itu simulasinya adalah disusun oleh alumni OSN. Mereka, para tutor kalian, kakak kalian, nanti akan membina kalian kurang lebih selama 10 pertemuan, 15 jam nanti ke depan. Itu mereka sudah terbiasa menyusun soal. Mereka pelaku, mereka yang mengalami sendiri bagaimana pelaksanaan OSN dari kabupaten kota hingga tingkat nasional, yang adik-adik bisa lihat bagaimana kualitas soal yang disusun oleh kakak tutor kalian. Nah, sejenak kita bisa melihat bagaimana paparan data. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang baru tahu gitu ya. Ternyata di daerah kita bisa kita lihat dari 9 bidang itu hanya hitungan jari. Coba kita bandingkan dengan di Pulau Jawa. Nggak ada yang di bawah 10, rata-rata belasan bahkan puluhan. Semakin ke timur bahkan peraihan medali OSN di 9 bidang itu hanya hitungan jari, bahkan di daerah timur itu hampir tidak ada. Nah, jika kita proyeksikan persentasenya, 69% data dari Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia itu diraih di Pulau Jawa. Nah, bisa dilihat berapa persen tuh peraih medali gitu ya, medalis OSN baik perunggu, perak, emas dan sebagainya hanya hitungan jari di daerah kita, di daerah Sumatera, Kalimantan dan non Jawa begitu ya. Dan ini salah satu yang bisa kita lihat fasilitas penyebabnya apa. Kami melihat secara umum penyebabnya adalah infrastruktur pelatihan gitu ya, pengadaan pelatihan yang masih minim. Di Jabodetabek, Jakarta, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur itu masih pelatihan. Dan ini kami tidak bisa menyalahkan salah satu pihak, tapi ini berbagai macam kompleks yang mungkin bisa kita lihat. Jawa Timur misalkan itu rata-rata belasan gitu ya, dan sekolah-sekolah yang cukup masif pelatihan itu biasanya mereka peserta didiknya lumayan banyak yang lolos ke nasional bahkan meraih medalis baik di tingkat nasional maupun internasional. Jakarta apalagi, Jogja juga meskipun kecil daerahnya, sekolahnya tidak begitu banyak dari Sumatera Barat maupun Riau maupun Kalimantan Barat mungkin ya, tapi peraihan medalinya banyak. Berarti pelatihannya masif dilaksanakan oleh alumni, mungkin alumni sekolahnya yang meraih medalis maupun juga pelaksanaan pelatihan. Selain itu juga mungkin dari segi kapasitas kita gitu ya adik-adik. Kita mungkin baru siap ketika hamin sebulan pelatihan. Nah, mungkin kalau kita lihat, kalau semakin intensif kita pelatihan, biasanya adalah semakin jauh-jauh hari kita siapkan. Hamin 3 bulan, itu sekolah-sekolah sudah mulai pelatihan. Hamin 4 bulan, hamin 3 bulan, baru hamin sebulan, itu intensif benar-benar masif dilaksanakan. Nah, kita mungkin dengan ada keterbatasan gitu ya, baru hamin sebulan kita melaksanakan pelatihan. Begitu Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Nah, mungkin kita bisa lihat, ini sangat besar manfaatnya. Adik-adik sudah hebat, sampai ke tingkat provinsi ini, adik-adik sudah bisa lolos gitu ya, dan berarti adik-adik adalah perwakilan kabupaten kota kalian. Dan ini menjadi sebuah secercah prestasi akademik yang tentu untuk misalkan adik-adik memiliki impian masuk perguruan tinggi favorit, misalkan ya, UI, ITB, maupun juga kampus luar negeri, salah satu yang menjadi pendukung adik-adik adalah dari segi apresiasi pelatihan. Maksudnya adalah peraihan medali gitu ya. Misalkan di UI, teman-teman Kak Dion dulu yang peraih medali baik mungkin perunggu gitu ya, itu mereka masuk kampus favorit itu ibaratnya adalah diundang. Misal contohnya, kalau dalam jenjang perkuliahan gitu ya, dosen yang memiliki concern dengan Olimpiade itu mengundang para medalis OSN untuk diterima secara langsung tanpa melalui seleksi tertulis seperti SNBT ataupun jalur undangan yang mungkin pakai nilai rapor. Nah, UI itu sudah masif dari dulu gitu ya. Makanya alumni peraih medalis itu banyak yang berkuliah di UI. Otomatis ya UI termasuk kampus favorit Indonesia. Tidak luput juga UGM, tempat Kak Dion gitu ya. ITB juga para medalis itu banyak yang berkuliah di 3 kampus favorit Indonesia.
Dan ini kami harapkan adik-adik jika kalian sudah lolos sampai tingkat provinsi, diusahakan maksimal sampai ke tingkat nasional, bahkan meraih medali. Dan ini kami upayakan, dan kita harapkan adik-adik terus semangat dalam mempersiapkan dirinya untuk Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota hingga nasional. Nah, kemudian kita akan masuk ke inti kegiatan kita. Jadi adik-adik nanti fasilitas yang teman-teman dapatkan selain dari materi yang lebih advance, ini tentu berbeda dari kabupaten kota gitu ya. Ini provinsi, jadi adik-adik materinya lebih advance gitu ya, lebih cukup lebih tinggi gitu ya dari kabupaten kota. Kemudian hari ini jam 8 adik-adik melaksanakan pretest. Waktunya available. Ini sudah ada yang bertanya ya, nanti kalian jawab ya. Nah, waktunya available intinya adalah dalam 1 hari ini. Hari ini belum ada pelatihan, baru dimulai besok hari Minggu. Jadi hari ini pengarahan dan juga pretest. Jadi waktunya adalah mulai jam 8 sampai nanti kita tutup soalnya jam 9 malam nantinya. Kemudian post-test di akhir setelah pelatihan diharapkan ada progres. Jadi kalau misalnya ada laporan gitu ya, nilai rapor, nah pretest mungkin nilai kalian katakanlah 50 misalnya. Karena soalnya lebih susah misalkan ya. Selama pelatihan kalian digenjot habis-habisan gitu ya. Nah, post test diharapkan kalian semakin siap dan terjadi peningkatan improvement gitu ya. Nilai kalian yang sebelumnya pretest meningkat menjadi lebih bagus untuk pelaksanaan post test. Kemudian adik-adik juga di sini hadir para guru pembina, diharapkan guru pembina bisa aktif mendampingi maupun juga bisa kami harapkan meningkat gitu ya. Mungkin ada hal-hal tertentu yang belum dapatkan dari pengalaman Bapak Ibu dari para alumni, misalkan 1-2 buah gitu ya. Tentu yang para guru kita adalah Bapak Ibu di sini yang lebih ahli begitu. Jadi mungkin dari segi pengerjaan soal yang lebih variatif, lebih update itu mungkin para tutor kita. Jadi mungkin bisa Bapak Ibu gabung di kelas kita lewat Zoom. Kemudian hal-hal lain yang bisa kalian dapatkan untuk pelatihan kita ke depan. Nah, kemudian adik-adik yang di sini diharapkan semuanya sudah masuk gitu ya. Sudah masuk ya di masing-masing grup kelasnya. Ada yang di sini yang belum masuk, adik-adik untuk masing-masing bidangnya? Sudah ya? Silakan, ada yang belum masuk. Rivo, apakah sudah masuk di grup kelasnya? Sudah ya? Oke. Nah, kemudian nanti ada di deskripsi grup WhatsApp kalian di masing bidang itu drive gitu ya, yang diisi lengkap dengan bahan materi rekaman kelas yang bisa kalian lihat gitu. Mungkin ada sinyal ataupun kalian keterlambatan hadir, dokumentasi dan hal lain yang penting untuk kalian ketahui. Dan termasuk juga jadwal sudah ada di informasi di deskripsi grup jadwal pelaksanaan pelatihan. Kami juga memfasilitasi surat izin bagi sekolah, tentu misalkan di hari Senin, Selasa, Rabu, karena kita pelatihannya hanya 7 hari, karena tanggal 28 sudah selesai. Tanggal 29.30 itu simulasi dari Kemendikbud gitu ya, pelaksanaan tutorial gitu ya. Nah, ini kami harapkan hanya 7 hari ini dioptimalkan. Kami juga memberikan fasilitas surat izin yang bisa adik-adik berikan ataupun diketahui gitu ya oleh sekolahnya, bahwasanya adik-adik melaksanakan pembinaan intensif untuk pelatihan OSP seperti itu. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini ada berbagai tips dari Kak Dion gitu ya dalam adik-adik di sini mempersiapkan OSP. Jika adik-adik misalkan di sini untuk OSP, mulailah membahas soal-soal yang lebih advance. Misalkan kalau misalnya sekarang OSP, bahaslah soal OSP mungkin 5 tahun terakhir. Ini berbagai pengalaman dari para alumni gitu ya yang bisa kalian dapatkan. Bahaslah soal-soal OSP dari 5 tahun terakhir minimal begitu. Kemudian untuk lebih mempersiapkan, bahaslah beberapa tahun soal OSN tingkat nasional. Jadi biasanya ada berbagai perubahan soal-soal itu selain dari komposisi soal terkait dengan soal yang lebih implementatif, juga soal-soal yang biasanya kalian upgrade adalah soal-soal OSN tingkat nasional. Mungkin 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir dibahas soal-soal itu yang banyak bisa dia kalian download masing-masing di web gitu juga ada begitu ya. Nah, mungkin kalian ingin menampilkan terkait dengan hal penting yang bisa kalian lihat terkait dengan teknis ya. Misalkan di sini ada jadwal materi.
Nah, ini bisa kalian lihat di masing-masing bidang lengkap dengan durasinya. Ini sudah disusun materi-materi dan juga durasi jamnya. Adik-adik bisa melihat dan juga di masing-masing folder itu sudah ada bahan materi. Jadi kalian harapkan sebelum pelatihan, kalian mungkin buka buku dulu, baca-baca dulu materi yang sudah di-upload oleh para tutor kalian. Misalkan contoh, kita mulai astronomi. Nah, astronomi oleh Kak Reva dimulai pada besok jam 8 pagi. Jadi sebelum jam 8 adik-adik sudah hadir di Zoom gitu ya. Dan ini nanti adik-adik bisa, jangan lupa format namanya, rename, nama, kemudian mapelnya untuk dimasukkan ke breakout room. Karena dalam sesi ini tidak hanya satu bidang, tapi juga berbagi bidang. Misalkan ada astronomi, ada biologi, ekonomi. Jadi nanti adik-adik masuk ke main room, kemudian memilih breakout room kelas untuk adik-adik klik dan ikut sertakan dalam pelatihan. Nah, ini sudah ada materi-materi yang bisa kalian lihat dan kalian harapkan, Kakak Adina harapkan jam 8 misalnya pelatihan dimulai, setengah 8 kalian mungkin sudah buka-buka materi gitu ya, atau mungkin jam 7, terserah gitu ya. Jadi kalian benar-benar nggak blank di kelas, karena materinya cukup advance, ini diharapkan adik-adik semakin siap. Contoh misalkan nih, ekonomi. Nah, ini ada 3 tutor, selain Kak Dian mungkin juga mengampu di bidang ekonomi, beberapa bidang lain, ini yang lebih advance, contoh misalkan materi-materi yang dirasa perlu kalian ketahui gitu ya, untuk pelatihan-pelatihan dan bidang-bidang lainnya, lengkap dengan jadwalnya. Nanti bisa dilihat gitu ya, adik-adik terkait dengan materi dan juga jadwal pelatihan kalian. Jangan sampai lupa, jangan sampai telat untuk hadir. Nah, misalkan kita buka di bidang biologi misalnya. Nah, biologi itu ada 3 hal gitu ya, rekaman, materi, dan dokumentasi. Nah, jangan lupa kalian tadi ingatkan adik-adik, sudah ada di-upload oleh masing-masing tutor. Boleh dibaca-baca dulu sebelum pelaksanaan pelatihan besok untuk adik-adik semakin siap. Oke, nah kurang lebih begitu informasi penting yang mungkin Kak Din sampaikan. Pertama, adik-adik nanti jam 8 sudah dimulai pelaksanaan pelatihan, pretest, kemudian besok sudah start pelatihan yang masing-masing sudah ada jadwalnya, jangan sampai telat hadir untuk pelatihan. Dan masing-masing drive kalian itu sudah dilengkapi dengan soal-soal latihan dan juga bahan materi yang dirasa penting untuk persiapan OSP. Nah, mungkin demikian ya adik-adik. Jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang masih belum jelas, silakan adik-adik maupun juga Bapak Ibu ya yang turut hadir di sini. Jika ada hal-hal yang mungkin ditanyakan maupun juga disampaikan, silahkan. Secara langsung. Silakan yang ingin bertanya atau ingin mengklarifikasi jika ada hal yang belum jelas. Oke, ya ini udah ada di kolom chat. Kalau boleh jangan direct message ya. Nah, di main room biar adik-adik teman-teman yang lain tahu, para guru pembina juga bisa mengetahui. Pelaksanaan pretest itu nanti jam 8 sampai jam 9 malam. Jadi waktunya sesuai dengan bidang, misalkan adalah astronomi 3 jam. Udah berarti soal dibuka ketika kalian mengklik soal itu jam 8 pagi misalnya. Artinya adalah sudah diatur timernya gitu ya, 3 jam oleh masing-masing kalian. Jadi ibaratnya kalian melaksanakan simulasi untuk OSP. Ketika jam 11 udah tutup gitu ya, siap nggak siap sudah selesai gitu ya. Nah, ini diharapkan kalian memaksimalkan waktu yang ada. Misalkan ekonomi 3 jam, udah maksimalkan 3 jam itu. Dan kami harapkan adik-adik mengerjakan secara jujur agar nanti diketahui ya sejauh mana penguasaan kalian, dan ini akan diselesaikan oleh para tutor untuk mengajar di kelas. Ini ada yang bertanya dari Ahmad Ramadan ya. Untuk pretest nanti kan itu jam 8. Misal baru mengerjakan tidak pada waktunya, apakah bisa misalkan dikerjakan jam 8 gitu Kak, gimana? Nah, untuk pertanyaan Ahmad ini bisa, jadi tadi kami sampaikan waktunya mulai jam 8 itu soal dibuka hingga akan ditutup jam 9 malam. Mungkin di sini ada kegiatan di sekolah, misalnya hari Sabtu yang benar-benar hujan gitu ya, kami fasilitasi jam 8 itu dibuka.
Nah, soal benar-benar bisa dibuka jam 8. Misalnya kalian mengerjakan jam 10, berarti udah berapa jam waktunya itu kan otomatis ditutup. Begitu ya, Ahmad bisa. Tidak mesti jam 8, bisa jam 9, jam 10, jam 11. Artinya adalah soal benar-benar stop jam 9 malam. Begitu, Ahmad. Silakan adik-adik lain yang ingin bertanya, baik secara langsung maupun juga secara tidak langsung di kolom chat. Silahkan jika ada hal-hal yang masih belum jelas, belum clear untuk disampaikan pada pertemuan kita. Ya, silakan. Ada. Ya. Ada. Ini dari Rafif ya? Dari SMA mana? Saya dari SMA ITA Sipawan Narja, Pak. Boleh dihidupkan videonya. Ini pada mati biar lebih ini kita. Silakan Rafif. Sebentar, Pak. Cari ini dulu webcam, Pak. Maaf, Pak, nggak ada webcam, sedangkan saya di komputer. Ya, nggak apa. Kalau misalnya sebisanya aja. Ya, nanti kalau ada saya usahakan, Pak. Silakan Rafif. Ada yang ditanyakan mungkin? Belum sih, Pak. Oh, belum ada. Kira yang bertanya. Ini tadi Fauzan ingin bertanya. Silakan Fauzan. Ya, silakan yang ingin bertanya langsung maupun ada yang diperjelas di kolom chat, baik secara langsung maupun kolom chat, silakan. Ini pada paham semua ya, atau pada nggak paham semua di sini? Oke, ada lagi yang bertanya. Izin tanya lagi Kak, untuk pretest matematika apakah ada esainya Kak sehingga memerlukan HP untuk scan? Untuk matematika soalnya isian, jadi apa namanya, soalnya isian ya, esai gitu ya, tapi isian singkat, bisa nanti adik-adik tidak perlu upload apa namanya, scan gitu ya, dikerjakan di apa nanti diupload enggak gitu. Yang membutuhkan itu paling bidang fisika ya, nanti akan informasikan juga admin. Fisika itu memerlukan gitu ya, karena rumus-rumus yang dianggap sulit gitu ya. Jadi mungkin nanti akan diperiksa kembali oleh para tutor kalian. Jadi untuk bidang fisika mungkin membutuhkan hal seperti itu. Untuk apa namanya, jawaban plus apa namanya itu, solusi penyelesaian itu nggak perlu ya. Intinya adalah apa namanya, jawaban yang benar-benar gitu ya. Maksudnya jawaban angkanya, misalkan angka 8 gitu ya, ya angka 8. Jadi nggak perlu dibikin penyelesaiannya. Karena waktu kita cukup singkat, itu hanya di kertas buram kalian begitu. Karena nanti di form juga agak susah seperti itu. Nah, begitu ya, mungkin dari pertanyaan Ahmad. Berikutnya adalah pertanyaan dari Al-Zikra ya, Al-Zikra Aditya. Izin bertanya, kapan draft materi yang tadi dilatkan itu dikasih ke grup masing-masing? Sudah ada di deskripsi grup. Tadi ada informasi sudah dikasih tahu oleh admin, tinggal kalian klik linknya, muncul seperti ini. Apa namanya, untuk masing-masing bidang. Ini contoh kalian tampilkan ya, sudah ada, tinggal diklik di grup kalian, itu sudah ada untuk masing-masing mapel. Nah, misalkan contoh kalian ekonomi ya, jadi kalian buka untuk ekonomi, diharapkan adik-adik sudah semakin ini ya, siap dalam sebelum pelatihan itu sudah dibaca-baca materinya. Nah, misalkan kalian ekonomi nih, kalian lebih fokus ngajar nanti makro beberapa bidang gitu ya. Nah, kalian sudah upload materi-materi yang dirasa penting, misalkan ISLM model gitu ya, kemudian pasar kredit dan apa namanya agregat demand dan supply dan materi-materi lainnya sudah ada di masing-masing drive kalian. Kemudian mikro beberapa sudah ada, akan diproses diupload oleh para tutor kalian yang lain. Nah, begitu ya adik-adik. Kemudian ada lagi pertanyaan,
Maaf untuk kehadiran tadi sudah diklik tanggalnya tapi tidak bisa sehingga tidak terkirim. Mungkin ini kesalahan jaringan. Coba diulangi lagi dari pertanyaan Putri Ramadhani ya. Nah, sejauh ini sudah mengisi kurang lebih presensi kita itu ada 16 siswa. Jadi sudah bisa Putri. Mungkin yang ada kendala sinyal ya, sudah masuk 16 peserta. Jadi adik-adik silakan semua yang hadir di sini mengisi link presensi kita kehadiran hari ini. Oke, begitu. Ada lagi yang ditanyakan adik-adik untuk terkait dengan teknis pelatihan ke depan. Jadi pelaksanaan pelatihannya mulai besok tanggal 21, kemudian selesai pada tanggal 27 Mei. 7 hari, full intensif, kemudian tanggal 28-29 post-test, waktunya sama seperti ini pre-test, cuma ini lebih fleksibel, jadi waktunya dimulai buka jam 8 gitu ya, tutup pada tanggal 29 jam 9 malam, jadi sesuai sama seperti pre-test, cuma ini waktunya 2 hari, lebih renggang begitu ya. Dan tanggal 30-31 simulasi dari Kementerian Pendidikan, itu nanti sekolah juga akan informasikan pelaksanaan simulasi untuk operator gitu ya, mungkin untuk pelaksanaan teknikal hal sebagainya. Seperti itu mungkin adik-adik. Link presensi dari Nakia sudah ada, mungkin kalian bisa ini lagi ya. Jadi sudah ada, nanti juga akan dikirimkan kembali oleh admin di masing-masing grup kalian untuk bisa kalian mengisi presensi yang bagi yang belum. Silakan jika ada yang ditanyakan. Ya, Rifa Zulfian, ada yang ditanyakan sebelum kita tutup technical meeting kita? Tidak ada. Oke. Adik-adik lain, mungkin juga guru pembina, ada yang ingin disampaikan atau ingin didiskusikan? Oh, ini dari Habib. Nah, jadi peserta kita ada dari Sumatera Barat, Kota Padang ya. Juga ada ini beberapa siswa dari Sekolah Indonesia Luar Negeri, Riyadh, Arab Saudi. Nah, Habib untuk rekaman itu baru bisa besok karena kita belum pelaksanaan pelatihan. Jadi rekaman yang dimaksud adalah rekaman 10 pertemuan kita itu baru diupload setelah pelatihan. Misalnya besok mulai start pelatihan sesi pertama, setelah selesai diupload gitu ya, baru bisa diakses. Seperti itu Habib. Jadi maksud rekaman ini adalah rekaman pelaksanaan pelatihan ke depan gitu ya. Mungkin kalian ingin mengulang kembali jika hal-hal ada yang belum jelas beberapa materi atau yang masih bingung gitu ya, bisa diakses kembali. Gitu ya Habib, kemudian Anika. Mungkin bagi yang siswa, ini beberapa siswa yang sekolah Indonesia di luar negeri ya, di Riyadh, ini mohon disesuaikan dengan waktu Indonesia bagian Barat. Mohon maaf ya, Habib, kita ini waktunya adalah waktu Indonesia bagian Barat. Jadi misalkan kalau di Arab Saudi jam 10, udah jam 8 di waktu Indonesia Barat, berarti jam 10 atau jam berapa gitu ya di Arab Saudi. Jam 11 atau jam 10 gitu ya. Nah, itu mohon disesuaikan dengan waktu Indonesia bagian Barat ya. Mohon maaf ya Habib atau beberapa teman-teman yang di Riyadh gitu. Oke, makasih Alvin dan juga Habib dan teman-teman yang di Riyadh. Begitu jam start 7.57, masih ada 3 menit lagi sebelum admin membuka soal pretest. Silakan adik-adik maupun guru pembina yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan. Guru pembina bebas ya, nggak mesti, mungkin ada kesibukan juga guru pembina gitu ya. Yang intinya jadwal sudah ada, Bapak Ibu silakan hadir di Zoom. Kalau guru pembina ini nggak wajib ya, kami wajibkan hanya peserta siswa karena siswa yang melaksanakan OSP seperti itu, Bapak Ibu. Oke, clear, sudah cukup adik-adik, mungkin demikian dari paparan pengarahan atau technical meeting pelaksanaan pelatihan OSNP tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Belajar Ambis. Mungkin nanti segala keseruan kalian mungkin misalnya ingin membuat story, itu silakan ya. Admin akan terus memantau, mungkin juga merepost gitu ya, untuk menyemarakan pelatihan kita.
Mungkin demikian adik-adik, silakan dihidupkan videonya, kita dokumentasi, kita foto bersama. Silakan adik-adik menghidupkan semuanya. Ini sudah ada Ahmad Ramadan ya, dihidupkan semua videonya. Kita akan foto untuk pelaksanaan pengarahan kita. Ya, silakan adik-adik, jika tidak ada Bapak Ibu juga boleh Bapak Ibu untuk menghidupkan videonya. Oke. Sudah 7:59, izin ditutup. Oh, ini Bapak Habib ya, mohon maaf, saya kira tadi siswa ya. Mohon maaf sebelumnya, ini mungkin guru pembina ya, Pak Habib ya. Oke, mohon maaf, saya kira tadi siswa gitu. Jadi mohon didampingi nanti siswanya ya, Pak Habib, untuk pelaksanaan pelatihan bagi siswa yang domisili di Riyadh, Arab Saudi. Oke, ini sudah hidup semuanya. Kalian hitung ya. 3, 2, 1. Oke, lagi mungkin adik-adik. Oke, yang belum hidup silakan dihidupkan. Oke, kalian hitung lagi ya. Di slide kedua, ini juga sudah ada. 3, 2, 1. Oke, terakhir mungkin pakai gaya. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih banyak adik-adik semuanya yang sudah hadir pada technical meeting kita, dan diharapkan adik-adik meraih prestasi terbaik ya. Segala hal-hal teknis jika di lapangan nanti atau misalnya pelatihan secara Zoom online ini, silakan nanti disampaikan, ditanyakan oleh admin, baik di secara grup dan sebagainya. Nah, adik-adik aktif bertanya ya kepada para tutor kalian. Mereka adalah para medalis baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Jika hal-hal langsung ditanyakan gitu ya, jangan malu-malu, mungkin penjelasannya terlalu susah atau hal yang masih bingung, silahkan ditanyakan. Karena ini pelatihan OSNP, ini cukup advance dari kabupaten kota. Oke, demikian. Terima kasih atas kehadiran